Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Mudabbir, Al-Hakim, yang telah memberikan panjenengan kula sami modal, tambahan modal waktu, tambahan modal kesempatan, kesehatan, dan tentu saja ditetapkannya iman dan Islam pada diri kita, dan itu merupakan puncak modal seorang hamba untuk hari perjumpaannya kelak dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ujung dari keseluruhan modal yang diberikan oleh Allah dumateng panjenengan kula sami adalah pertanggungjawaban. Ujung waktu itu ya tanggung jawab kita atas waktu yang diberikan. Ujung kesempatan, ujung peluang, ujung ilmu, ujung kesehatan, semuanya adalah pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur di pagi hari yang penuh berkah ini, tepat di pertengahan Rabiul Awal 1448 Hijriah, kita oleh Allah dipertemukan kembali di sebaik-baik tempat, sebaik-baik majelis, dan sebaik-baik waktu. Tempatnya rumah di antara rumah-rumah Allah, majelisnya kebun di antara kebun-kebun surga, dan waktunya adalah hari yang Rasulullah menyebutnya sebagai Sayyidul Ayyam, atau tuan dari para hari. Maka tentu ini hal yang sangat kita syukuri. Salawat salam semoga senantiasa di bulan kelahiran beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa teriktikad bi qalbi wa qawlu bil lisan wal af'alu bil arkan. Teriktikad bi qalbi itu teriyakini dalam hati tanpa ragu. Wa qawlu bil lisan itu berarti lidah lisan kita dimudahkan oleh Allah untuk melafaz salawat salam dumateng Kanjeng Nabi. Wal af'alu bil arkan, dan kiranya tindak tanduk kita, perilaku kita mengikuti apa-apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Para bunda yang dirahmati Allah, semakin kesini, semakin saya melihat majelis taklim ini semakin termanagemeni dengan baik. Terbukti dengan ini seperti kuliah umum. Wah, ini bangkunya kuliah umum di ballroomnya Istiqomah University. Semakin tertata rapi. Alhamdulillah, ini menunjukkan terus ada progres. Yang berikutnya, para bunda yang dirahmati Allah, bersebab kita di Jumat ketiga itu berbicara tentang tauhid dan penguatan tauhid, wabil khusus kita sudah memasuki pintu gerbang Al-Asmaul Husna, maka hari ini kita akan mengambil salah satu nama dan sifat Allah yang sangat mulia, sangat indah, dan sangat panjenengan kula sami betahaken, sangat kita butuhkan.
Semua sifat Allah al-asmaul husna, bahkan lebih kalau sifat Allah secara keseluruhan tanpa batas, adalah sifat-sifat yang makhluk pasti membutuhkannya. Dan salah satu sifat yang kemudian kita sangat membutuhkannya, bersebab kita itu al-insan yang terdefinisi salah satunya sebagai mahal khata' wa nisyan. Didefinisikan sebagai insan yang mirip dengan kata nisyan, maka manusia itu sejatinya tempat salah dan lupa. Tempat seorang hamba yang dalam tanda petik tidak mungkin tidak ada manusia yang tanpa salah, dan tidak mungkin tidak ada manusia yang nggak pernah lupa. Yang masalah itu kalau pelupa itu. Kalau nggak pernah lupa kan sesiapapun itu pasti mengalami, pasti pernah lupa. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, di antara sifat-sifat Allah yang membackup kesalahan-kesalahan yang niscaya kalau panjenengan sami lampai, kita pasti akan melakukan kesalahan, kekhilafan, kemaksiatan atau dosa. Allah sudah menyiapkan salah satu sifat utama untuk kemudian membackup kekurangan kita itu agar supaya tertutupi. Sifat Allah yang saya maksudkan adalah Al-Ghafur. Ada 3 atau 4 lebih tepatnya ya. Sifat Allah yang memiliki keselarasan dengan Al-Ghafur ini. Ada Al-Ghafur, ada Al-Ghaffar, ada tasdid di fa-nya, Ghaffar, dan ada Al-Afwu serta At-Tawwab. At-Tawwab. Jadi yang pertama Al-Ghafur, yang kedua Al-Ghaffar, yang ketiga Al-Afwu, dan yang keempat At-Tawwab. Kita coba bahas Al-Ghafur dulu dan kaitannya dengan 2 sifat yang paling dekat, ya, Al-Ghaffar dan Al-Afwu. Para bunda yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat dominan Rahman Rahim. Yang dengan sifat Rahman Rahimnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak kula panjenengan sami bisa menikmati jannah yang diciptakannya. Jadi Allah itu pengen panjenengan dan saya itu menjadi ahlul jannah, para penghuni surga. Klaster jenengan, wah Masya Allah, yang jenengan tuh saya lihat di Rodotul Ilmi ketemu, di Kurma ketemu, di Istiqomah ketemu. Jadi klaster perumahan panjenengan mungkin ada di beberapa tempat di surga. Klaster perumahan Istiqomah ketemu jenengan. RT-nya namanya Bulia Jusma. Klaster perumahan surga Rodotul Ilmi ketemu jenengan. RW-nya namanya Bu Nur. Jadi dimanapun Masya Allah, panjenengan sudah mencatatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat-tempat yang akan Dia siapkan di surga. Tinggal bagaimana cara kita menjaga keistiqomahan dalam ketaatan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala pengen panjenengan semua itu semua masuk surga, bisa menikmati apa yang Allah ciptakan. Tetapi dengan kemahaadilannya tentu Allah menetapkannya secara proporsional. Bagi yang nurut atau paling tidak setengah nurut, ya ujungnya surga. Tapi bagi yang menolak, 100% menolak, tidak ada pengakuan kepada kemahaesaan dan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya dia akan menjadi penghuni neraka yang khalidina fiha abada, kekal selamanya. Jadi ada hadis yang secara khusus menceritakan tentang manusia yang terakhir masuk surga. Itu bukan berarti neraka jadi kosong. Manusia yang terakhir masuk surga itu berarti manusia yang terakhir masih memiliki iman yang meskipun kelap-kelip, tapi dia masih bisa menjadi penghuni surga pada ujungnya. Sedangkan yang sama sekali tidak memiliki keimanan, ya maka dia akan
kekal di dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Secara ringkas, para bunda yang dirahmati Allah, perbedaan antara Al-Ghafur, Al-Ghaffar, dan Al-Afu ini, ketiganya merupakan, ini bahasa gampangnya ya, teknologi pengampunan Allah atas hamba-hambanya. Jadi bentuk teknologi pengampunan Allah. Bentuk teknologi itu kan macam-macam, beragam. Baik fungsinya, aplikasinya ya, dan seterusnya. Al-Ghafur, Al-Ghaffar, dan Al-Afu itu juga begitu. Karena ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan 3 sifat utama ini pada dirinya untuk apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam jenis kesalahan masing-masing atau pola kesalahan yang dilakukan. Contohnya, kita lihat yang pertama, Al-Ghafur. Zat yang maha mengampuni. Maknanya Al-Ghafur menikah dari akar kata ghafaro yang maknanya menutupi, menjadikan tidak tampak. Maka para ulama mengatakan Al-Ghafur berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup dosa-dosa hamba. Wonten napa mboten kesalahan kula panjenengan sami yang sampai hari ini oleh Allah aib kita itu ditutup dari pandangan manusia. Wonten napa mboten? Pasti ada, pasti ada. Saya dan panjenengan pernah melakukan dosa yang oleh Allah ditutup dosa itu. Bersebab Allah punya sifat Al-Ghafur, tidak ditampakkan. Tapi kadang ada manusia yang sudah ditutup dosanya oleh Allah, tidak ditampakkan kepada sesama makhluk, dia sendiri yang menampakkannya. Mambengi alhamdulillah, aku cukup lemit tonggo gak konangan. Nah, udah ditutupi Allah, gak konangan kan udah ditutupin Allah. Tapi dia bercerita dengan bangganya kepada temannya. Ini ndabeke menungso. Jadi bagaimana Allah zat yang maha menyayangi panjenengan punya sifat Al-Ghafur, zat yang maha mengampuni dengan cara menutupi kesalahan dosa dan aib panjenengan dan saya, itu oleh manusia kadang dibuka diri. Bahkan dengan penuh kebanggaan. Ora konangan, bangga. Aku diuber wingi ambek satpam. Gak kecekel. Wah, seneng. Ada kebanggaan. Maka para ulama mengatakan bangganya seseorang berbuat dosa itu lebih besar dibanding dosa dari dosa itu sendiri. Bangganya orang terhadap dosanya itu lebih besar bobotnya dibanding dosa itu sendiri, dosa yang dia lakukan. Dosa kok bangga. Maka kebanggaan itu berarti penentangan dan penantangan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dosanya jauh lebih besar. Meskipun sifat ghafurnya Allah itu menutupi dosa panjenengan, tapi catatan itu masih ada. Tapi ditutup, ditip X gitulah kalau sekarang kita ya. Distipo. Masih ada nggak tulisannya sebenarnya, Bu? Masih, tapi dilindes. Itu Al-Ghafur. Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya, masterpiece beliau, Ihya Ulumuddin, mengatakan bahwa Al-Ghafur adalah pemberian ampunan yang sempurna hingga mencapai derajat tertinggi pengampunan. Para ulama juga menjelaskan bahwa Al-Ghafur adalah sifat Allah mengampuni dosa seorang hamba dari sisi kualitasnya. Jadi yang pertama menutupi. Yang kedua, Al-Ghafur itu adalah sifat pengampun Allah untuk dosa dengan tingkat-tingkat, dengan kualitas-kualitas yang tinggi. Lantas apa bedanya dengan Al-Ghaffar? Ada tasdid itu menunjukkan pengulangan. Paknya jadi 2 kali disebut. Maka Al-Ghaffar adalah zat yang maha mengampuni secara berulang-ulang. Karena saking paham dan saking taunya Allah siapa kita, yang kadang melakukan dosa itu tidak cukup sekali, dosa yang sama loh misalnya. Nggak cukup sekali, kadang diulang setelah taubat, setelah istighfar. Astagfirullah, apa ngomong bu iku, bu iki.
Iya mbak, meni aja diomong nih mbak ini. Ya wis insyaallah gak ngomong nih wong iku meneh. Lah wong ngono kok diomong nih wong ngono kaya ngono iku. Lah iki ngomongnya meneh. Lah wong kaya ngono kok diomong nih meneh. Lah iki ngomong nih meneh. Jadi Allah itu maha tahu siapa kita, Bun. Siapa saya, siapa panjenengan. Yang kadang dosa itu kita udah sadar, salah, nyesel. Tapi kemudian diulang. Maka untuk dosa yang dilakukan secara berulang-ulang, Allah sudah menyiapkan, membackup dengan sifatnya Al-Ghaffar. Zat yang maha mengampuni pengulangan dosa-dosa seorang hamba. Jenengan menawi nembe duka datang yoga nyesel apa mboten? Nyesel. Kadang habis marah dengan anak, apalagi anak waktu itu masih kecil, kemudian kita melihat anak kita tidur karena capek dimarahi bapak atau ibunya. Ketika kemudian panjenengan melihat anak gitu ya, tidur anak yang sedang mengalami ketertekanan batin, itu kan melungker kayak udang biasanya, Bu. Lungker sambil kemudian menekan dadanya yang sedang sakit ini, sakit hatinya maksudnya, dengan bantal atau apapun, atau kalau enggak dia akan begini. Pernah Bu melihat anak seperti itu dulu? Meluk bantal ketika habis dimarahi, dia menekan hatinya, kemarahan atau kejengkelan. Ketika kemudian panjenengan kula sami habis memarahi anak, sampai kemudian melihat anak dalam posisi tidurnya seperti itu, yang muncul apa Bu? Ya Allah, duh, ya Allah nih. Kok ya awakmu ditakdir di mama kayak buta ini to nak. Ndak ya ndak. Kuwi bapak kayak raksasa gitu to nak. Ya Allah, kadang kita usuk-usuk sepurane nak ya, sepurane. Sudah sepurane nduk ya, sepurane liya. Oh, ketika kemudian anak kita bangun, lupa ngelipat selimutnya, ngamuk meneh. Padahal barusan nyesel. Apa tak uri-uri wong ngono wae lho. Ternyata baru bangun lupa benahin spray, naruh bantal yang bener. Gini loh, ibumu gak tau nguruin ini toh. Ini mesti niru bapakmu. Wah, ini mulai. Bapak Miki yang ngono mesti niru mertuane mama gitu ya. Yes. Melebar meluas. Allah itu zat yang maha tahu Bun, siapa panjenengan dan saya, dan Allah maha tahu kita akan terjatuh pada dosa yang sama. Bisa jadi bukan sekali, bisa jadi 2 kali, 3 kali, atau bahkan ada yang berulang-ulang. Kraus napa mboten Bu? Merasakan nggak? Saya merasakan. Artinya kadang itu sudah ya, enggak ya. Untuk hal yang sepele, untuk hal yang sia-sia, enggak ya. Kadang kemudian masuk lagi pada situasi kesia-siaan. Sehingga kemudian mohon ampun pada Allah. Maka salah satu cara yang diberikan oleh para ulama di masa lalu, para alim, dalam syairnya, dalam syairnya, syair Tombo Ati. Wonten pinten Bu? 5. Nomor 3 nomor Bu? Tergantung siapa yang nyanyi. Kalau merujuk pada Kang Opi, maka di posisi ketiga itu kumpulono wong kan oleh. Karena ternyata berkumpul dengan orang-orang baik, orang-orang soleh itu cara praktis menjaga hati, cara praktis menjaga semangat, cara praktis untuk terlibat secara reguler dalam kebaikan. Jenengan ngaos ngaten 1 minggu berapa kali? Ada yang 3, ada yang 4, ada 5, ada yang full. Sampai malaikat buku catatan entek, saking wake ambil jenengan, tuku meneh. Insyaallah Bu iki lho ya ngaji nih. Satu minggu 7 kali, bahkan kadang 1 hari 3 kali. Gimana betul? Pagi ketemu di mana, sore ketemu, malam ketemu lagi, ya Allah Bun.
Begitu luar biasanya panjenengan jika ada jikanya. Banyaknya ilmu tersebut merubah karakter kita, akhlak kita, menjadikan akhlakul karimah, dan suami serta putra putri panjenengan merasakan tanggi-tanggi yang ngerasakan. Masya Allah, Bu Fulan itu loh ya, sejak ngaji di banyak tempat, senyumnya itu sekarang merahati. Senyum yang simetris karena tarikan ujung bibir kanan dan kirinya sini 2 cm, sini 2 cm. Padahal dulu kalau senyum sini 1 cm, sini 4 cm, gak enak didelok. Kayak merek Nike gitu Bu ya. Sekarang senyumnya Masya Allah merahati, dan beliau wajahnya semakin bercahaya. Karena pas lewat, pas kena matahari ya. Bercahaya. Padahal beliau dikenal gak hobi beli skincare, tapi selalu glowing, mungkin karena wudhunya ya. Tidak kemudian seperti keluhan seorang bapak yang pernah saya sampaikan itu, Masya Allah Ustaz, saya itu ya seneng, sumpah ya sumpah. Istri saya itu ngaji di mana-mana daerahnya seneng Ustaz. Istri menuntut ilmu ngaji, tapi kok tidak tambah akhlak baiknya, tapi tambah cicilan kudung dan gabis. Ngaji ini kono seragam bayar, kono seragam. Ya Allah, tambah cicilan. Itu pasti bukan jenengan. Jadi Al-Ghaffar, Zat yang maha mengampuni secara berulang-ulang kesalahan yang dilakukan oleh manusia, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui Kanjeng Nabi mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, yuqbalu taubatal abdi, akan menerima taubat permohonan ampun hamba-hambanya, malam yughargir, sepanjang belum yughargir. Itu apa? Nazak. Sepanjang belum nazak kok jauh sepuro, tak ampuni, kata Allah. Sepanjang belum nazak kok kemudian mohon ampun, saya ampuni, kata Allah. Sebanyak apapun dosanya, nanti kita akan baca sebuah hadis luar biasa, pesan dari Rasul buat kita. Maka Al-Ghaffar memiliki makna yang ada kesamaan dengan Al-Ghafur, menutupi, tapi menutupinya secara berulang-ulang, penekanannya pada kuantitas dosa yang saya atau panjenengan lakukan. Kalau tadi pada kualitas besar kecilnya, oleh Allah ditutupi. Kalau sekarang pada jumlah pengulangannya, oleh Allah ditutupi. Ini berarti Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa yang sangat banyak dari hamba-hambanya, meskipun dilakukan berulang kali dengan syarat. Tapi ada syaratnya, agar supaya kita mendapatkan sifat Ghafur dan Ghaffarnya Allah Subhanahu wa taala ini. Syaratnya panjenengan saya ketika melakukan kesalahan, dosa dan kehilafan, kita taubat nasuhai dengan satu nyesel. Harus ada penyesalan, harus ada. Yang kedua, setelah menyesal apa? Berusaha atau berupaya untuk meninggalkan. Dan yang ketiga, berazam atau bertekad kuat untuk mengganti kesalahan atau dosa itu dengan kebaikan. Yang pertama apa, Bu? Nyesal. Yang kedua apa? Menjauhi semampu dan sekuat kita. Yang ketiga, berazam atau bertekad kuat mengganti kesalahan itu dengan kebaikan. Kata Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an ketika beliau masuk Islam, maka aku berazam, kata beliau, di tempat dulu aku melakukan maksiat, maka di situ aku akan melakukan kebaikan. Masya Allah. Jadi jenengan kula sami kemutan apa mboten pernah melakukan keburukan mungkin di mana dan kemudian kita berazam, ya Allah, di tempat yang dulu saya pernah berbuat buruk, di situ saya akan melakukan kebaikan. Contohnya seperti itu. Tidak harus persis sama, tapi contohnya seperti itu. Maka kalau ada orang yang berbuat dosa, kemudian dia
berhenti dari dosanya itu, tapi dalam hatinya wis mandek dhisik meniat omben wis tak tutup. Ya, berarti dia sudah merencanakan untuk melakukan dosa kembali. Misal seorang bapak terjebak judi online, sampai kemudian jatuh bangkrut, maka kemudian nyesel, kemudian berjanji tidak akan mengulangi, tapi aplikasi judi online di HP-nya nggak dihapus. Mungkin apa betul? Artinya dia cuma nyesel bersebab kalah, bukan sadar. Kalau nyeselnya bersebab sadar, dia nyesel nggak mau ngulang, pasti dihapus dong aplikasinya. Gini apa betul? Tapi kalau nyeselnya bersebab kalah, bolak-balik kalah, mandek dhisik, tapi nggak dihapus, itu bukan taubat. Istilahnya kalau orang Jawa kapok long. Jadi bagaimana kemudian dia bilang kapok tapi tetap ingin mengulangi hal yang sama. Itu bukan taubat. Dan untuk yang seperti itu, maka berhentinya dia dari kesalahan atau dosa tidak akan diampuni oleh Allah. Bersebab dia masih menyimpan keinginan untuk melakukan lagi. Beda dengan dia sudah mohon ampun pada Allah. Dia sudah menghapus aplikasi judulnya. Tapi tiba-tiba suatu hari, 1 tahun, 2 tahun sebagai itu, dia dengar temennya tiba-tiba, aku entuk bar naruh sekian dapat koncone sing liyane sudah aku entuk. Akhirnya kemudian apa Bu? Tergoda, dia install lagi aplikasinya. Setelah diinstal, kemudian dia naruh duit di sana, kemudian menang misalnya, dan kemudian dia dapatkan uang tersebut, dia belikan ini itu dan seterusnya, yang jelas itu akan menjadi darah dan daging yang tidak halal dari tubuhnya, dalam tubuhnya, yang menjadikan sulit khusyuk, sulit qanaah, sulit istiqomah, sulit sabar dan seterusnya, bersebab daging yang tumbuh pada hati, pada jantungnya dan seterusnya, daging-daging yang berasal dari barang atau harta yang tidak halal. Tapi kemudian dia tobat lagi. Setelah kemudian melihat istrinya sholat, istrinya ngaji, artinya betul ilmi, ngapain ngaji? Melihat istrinya kok perilakunya indah dilihat dan seterusnya, dan kemudian tergerak hatinya. Ya Allah, masa istriku seperti itu, saya seperti ini. Bismillah, ya Allah, dengan namamu yang maha agung, maha perkasa, maha besar saya tinggalkan, ya Allah, haula wala quwata illa billah. Dihapus lagi, Bu. Diampuni lagi oleh Allah. Kok kemudian sekian tahun lagi kejadiannya berulang, udah dihapus, udah nggak pengen, tiba-tiba karena 1, 2, 3 hal, masuk lagi ke area judul. Tapi mohon ampun lagi, dan sungguh-sungguh nggak pengen ngulang, sampai nangis-nangis di hadapan Allah, bukan di hadapan kamera, Bu, di hadapan Allah. Maka yang seperti ini diampuni lagi, Bu. Ya Allah, saya tuh kadang berpikir ya, kita itu berpikir dan merasakan sifat maha pengampunnya Allah yang bahkan berulang-ulang dikecewakan itu masih terus diampuni sampai malam yughurgir, sebelum kalian azab, maka semua dosa itu dimaafkan. Dosa kepada Allah, bukan dosa kepada manusia. Kalau dosa kepada manusia tetap harus mohon ridho manusia tersebut, keikhlasannya. Tapi kalau kepada Allah cukup beristighfar, sebada kita melakukan apa? Taubatan nasuha, nyesel kita tinggalkan, berazam untuk mengisi dan mengganti dengan kebaikan, jatuh lagi, tapi jatuhnya tidak kita kehendaki, keplesetnya tidak pernah kita rencanakan. Maka Allah akan mengampuni lagi. Jenengan kok dikecewakan orang berulang sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, ke 6 kali terus pundi. Oh, pancen wae wis kaya ngono. Ora iso berubah. Ini gawat ini. Kalimat ini kalimat yang tidak boleh muncul dari panjenengan dan saya. Karena siapapun orangnya, secara zahir serusak apapun dia, sebagaimana Ikrimah bin Abu Jahal,
Seorang laki-laki yang kehidupannya bergelimang dengan minum minuman keras, berzina, menyembah berhala, tapi ketika kemudian Allah berkehendak, dia sampai pada taubatan nasuha, dia benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebaik-baik sahabat di perang Yarmuk, sampai menjadi syahid syuhada di perang Yarmuk. Jadi tidak ada orang yang tidak bisa menjadi baik. Gimana Bapak? Peluang itu selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang punya peluang menjadi baik atau punya juga peluang menjadi buruk. Bergantung panjenengan kula sami mengambil pilihan jalan yang mana. Dan memilih itu bukan takdir Allah, bukan ketetapan Allah, tapi diizinkan oleh Allah, diizinkan kita memilih. Allah mengizinkan ketika saya mengambil ini. Karena kalau Allah tidak mengizinkan, gimana sakit, gimana. Tapi mengambil atau tidak itu pilihan siapa? Pilihan saya, pilihan kita. Saya mau mengambil atau enggak, mau buka sekarang atau nanti, itu pilihan saya. Gimana. Tapi Allah mengizinkan. Izin itu beda dengan apa, Bu? Beda dengan ketetapan Allah atas panjenengan dan saya. Maka para bunda yang dirahmati Allah, ketika kemudian panjenengan dan saya diberi oleh Allah pilihan dan kemudian kita memilih, maka disitulah dosa dan pahala itu berlaku. Kita lihat sebuah hadis yang tadi saya sampaikan ya, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Di dalam kitab sunannya, Sunan At-Tirmizi. An Anas ibni Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, Kanjeng Nabi bersabda. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, ini berarti hadis qudsi namanya. Ya ibni Adam, wahai anak cucu Adam, jenengan kula sami masuk enggak dalam seruan ini, Bu? Masuk, karena kita semua anak cucu Adam, bukan anak cucu monyet, ya. Kan ada di dalam satu teori. Innaka madda'autani wa rajautani. Allah Azza wa Jalla berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa, da'autani, kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Warajautani, dan kalian, roja itu berharap, dan kalian berharap kepada aku sepanjang kalian berdoa. Satu, yang kedua punya harapan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghafartu lak, aku akan mengampuni kalian. Jadi salah satu syarat agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kula panjenengan sami adalah banyak-banyak berdoa. Rabbi firli, Allahumma ghfir, dan seterusnya. Wahai Rabb, ampuni kami. Wahai Allah, ampuni saya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya panjenengan adalah zat yang maha pemaaf, mencintai, memaafkan, maka maafkan saya. Jadi sepanjang kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi ini, mada autani, panjenengan kula sami masih terus berdoa. Warajautani, dan kita masih punya harapan. Karena ada orang berdoa yang tidak punya harapan. Sehingga ujungnya sampai pada kalimat wala dongo gak dongo podo wae. Ini berarti orang yang kehilangan harapan. Firman Allah, sepanjang kalian masih punya harapan, masih mau berdoa, ghafartu lak, aku akan ampuni kalian ala atas makana fika wala ubali, atas dosa-dosamu, wala ubali, dan aku gak peduli dengan dosamu itu, gak peduli. Udah gak aku ingat lagi, gak aku hitung lagi sudah. Masya Allah. Dilanjutkan oleh Kanjeng Nabi kalimat Allah berikutnya, ya na Adam, bayi anak Adam, lau balaghat dzunubuka ananas sama. Bayi anak Adam, kok seandainya dosamu itu ananas sama, sampai menyentuh langit. Langit, Bu.
berapa jaraknya, berapa ketinggiannya, untuk kemudian menggambarkan dosanya seorang karu-karuan. Sampai kalau ditumpuk itu setinggi langit. Dzunubaka ananas sama, dosa-dosa kalian yang setinggi langit kalau ditumpuk. Summa istaghfartani, dan sebab itu kemudian kalian memohon ampun kepada saya, ghafartu laka wala ubali, aku akan ampuni dan wala ubali, aku nggak peduli. Aku nggak peduli dengan dosamu itu. Maksudnya nggak peduli itu wis gak tak iling-iling meneh. Karena kadang manusia itu ketika memaafkan, ya wis mbak tak sepuro. Tapi juga diulangi meneh lho, kayak loro hatiku mbak. Nah, itu masih kebaik, masih apa Bu? Masih masuk ke masa itu, masa tersakiti. Walau ubali itu diingatan masih ada, tapi rasanya udah berganti. Rasanya sudah berganti atau berubah. Walau ubali, kata Allah, saya nggak akan peduli. Ya ibna Adam, dan yang ketiga firman Allah dalam hadis qudsi itu, wahai anak Adam, innaka lau ataitani biqurabil ardi khotoya, kok kalian kemudian datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa khotoya, kesalahan, biqurabil ard, yang hampir memenuhi bumi. Masya Allah. Tadi setinggi langit, kok dosamu sampai ditumpuk setinggi langit, kok dosamu sampai dikumpulkan sepenuh bumi, kata Allah. Summa lakitani, dan kemudian kalian bertemu denganku, la tusyriku bi syai'a, tidak menyekutukan aku dengan siapapun. Ini syarat yang kalau dibaca gampang enteng. Tapi kalau dalam perilaku keseharian kadang sulit. Dan kalian tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu pun. Kadang kita itu membayangkan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun itu, kita tidak nyembah berhala, kita tidak nyembah patung, kita tidak nyembah pohon, kita tidak nyembah batu. Kemudian kita sudah merasa tidak menyerikatkan Allah. Padahal menyekutukan Allah itu tidak harus sevulgar itu. Rasul menyebut riya itu sebagai syirik khafi, menyekutukan Allah dengan cara yang halus. Apa riya? Dari kata ro'a. Ro'a itu melihat, ruwiyah itu dilihat. Jadi riya itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan niatan untuk Allahnya ada, tapi disertai untuk yang lain. Menyekutukan Allah, berharap Allah melihat, memandang, ngasih pahala, tapi juga berniat mendapat pujian orang. Menyekutukan tujuanku kanggo Gusti Allah dan lain-lain. Allah itu zat yang tidak mau disekutukan. Monggo aku wae. Yang lain-lain itu kamu akan dapatkan dengan sendirinya, tapi fokus niat hanya untuk Allah. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, Allah menyampaikan summa lakitani, sepanjang dia atau kemudian dia bertemu dengan aku, la tusyriku bi syai'a, tidak dalam keadaan menyekutukanku dengan sesuatu pun, maka la ataituka bi qurabihan naghfirah, niscaya aku akan mendatanginya, menemuinya, dan memberikan ampunan bikuro bihan naghfirah, ampunan yang sepenuh bumi. Syaratnya apa? Laras, tidak menyekutukan Allah. Seakan-akan itu mudah, Bu. Tapi bukan hal gampang. Sedekah, sedekah, kok kemudian nggak ada yang lihat, rasanya ada yang kurang. Nggak ada yang lihat, tapi kemudian lihat CCTV-nya pas di kotak amal. Wah, semangat akhirnya. Ini namanya menyekutukan Allah. Syirik. Maka ada atau tidak ada orang subuh panjenengan berangkat ke masjid,
memasukkan, tidak peduli, tidak toleh kiri kanan, bismillah, udah niatnya memasukkan, mau dilihat orang, tidak dilihat orang, bismillah. Tidak kemudian melihat ke belakang, jadi sepi jamaah, saya dimulai, tak wudu-wudu disik. Jadi sepanjang kita tidak melakukan itu, Bun, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan la ataituka, aku akan mendatanginya. Gusti Allah yang datang mendekati panjenengan bi qurabiha maghfirah, dan kemudian aku bawakan maghfirah sepenuh bumi. Dan hendaklah, kata Allah, kamu memohon ampunan kepada Rabbmu serta bertaubat kepadanya. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Sehingga di dalam bentuk istighfar yang sedikit panjang, ada pendek astagfirullah, ada yang agak panjang astagfirullah al-azim alladzi la ilaha illa wa alaihi. Loh, tiba-tiba kesana, wa atubu ilaihi. Jadi bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam hadis qudsi ini, mohonlah ampunan kepadaku, bertobat kepadaku, maka aku akan berikan kepadamu yumatti'akum mata'an hasanah. Aku akan berikan kenikmatan yang baik kepada kalian ila sampai ajal musamma, waktu yang Allah tetapkan. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan dialah Allah yang memberikan karunia terbaiknya kepada orang-orang yang digandai, orang-orang yang baik. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, ini beberapa hal berkaitan dengan sifat apa? Al-Ghafur dan Al-Ghaf. Yang terakhir Al-Afu. Zat yang maha pemaaf, yang bukan hanya mengampuni, tetapi memaafkan sampai menghapus dan mencabut akar serta melenyapkan dosa itu. Jadi Al-Afu ini bagian nyongkel. Kalau Al-Ghafur nutupi, dosa kita ditutup berdasarkan kualitas. Al-Ghafar, dosa berkali-kali akan ditutup. Kalau Al-Afu itu nyongkel, tulisan itu yang masih tercatat itu dicongkel sampai tidak ada sama sekali. Akarnya diambil, bagian ngambil akarnya, akar-akar dosa. Karena akar dosa itu, Bun, kalau tidak dicongkel, itu bisa jadi akan menjadi apa? Seperti tadi itu, dosa yang berulang-ulang. Sudah ditebang, rumput itu sudah di, apa, Bu? Kalau akarnya masih ada, kan tumbuh lagi, toh, Bu. Nah, Al-Afu itu fungsinya mengambil akar. Sehingga keinginan untuk melakukan dosa yang sama itu sudah tidak lagi ada. Saya yakin jenengan kula sami, saya dan panjenengan, jenengan dan saya, ada dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu yang alhamdulillah sampai hari ini tidak pernah kita ulang lagi. Pasti ada kan, Bu? Itu pasti Allah telah memberikan sifat Al-Afunya pada jenengan dan saya, mencongkel potensi dosa itu untuk tidak terulang. Tapi ada dosa-dosa yang masih terulang. Karena apa? Masih belum sampai pada tataran Al-Afu. Makanya jenengan kula sami istighfar juga iya, mohon maaf pada Allah juga iya, astagfirullahaladzim iya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fani juga iya. Karena nyongkel itu butuh dihapus dulu, dihilangkan dulu yang depan. Yang atas itu kok depan. Yang atas. Setelah itu baru dicongkel di akar. Jadi ini istimewanya tiga sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut dikombin. Sehingga panjenengan kula sami setiap waktu, setiap saat senantiasa menjadi hamba yang tidak pernah sepi, lidah lisan kita tidak pernah kering dari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi itu minimal 70 sampai 100 kali dalam sehari. Yang sudah dijamin surga, yang tidak punya dosa karena isman maksum. Saya dosa banyak, saya tidak dijamin maksum. Kok kemudian istighfarnya misalnya cuma 10
kali kebuangetan. Kebuangetan sudah. Ya, terus kalau Kanjeng Nabi saja 100 kali ya minimal jenengan kula sambil 500 kali. Sambil motoran, astagfirullah, 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 astagfirullah. Sambil goreng, astagfirullah, astagfirullah. Dan seterusnya. Sambil melihat suami, astagfirullah. Wah lama, niatnya zikir tapi ngeluh itu ya. Baik Bun, dari situ ada yang mau disampaikan? Ada waktu 5 menit. Monggo Ibu ada yang mau ditanyakan? Ada nonton? Ada ya. Baik. Maka para bunda yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang kesalahan dan dosa, saya tutup dengan sebuah ilustrasi kisah nyata. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang seorang laki-laki di masa Bani Israel yang telah melakukan pembunuhan atas 99 orang. Bunuh 99 orang. Pantasnya dihukum apa? Mati, dikisos. Ketika kemudian dia membunuh 99 orang, waktu itu di masa Bani Israel tidak berlaku hukum kisos. Di Taurat ya. Setelah kemudian ada wahyu-wahyu berikutnya sampai kemudian Al-Qur'anul Karim, hukum kisos itu diwajibkan. Jadi ketika kemudian dia membunuh 99 orang, mendatangi seorang rahib dan bertanya, apa kira-kira Allah mengampuni dosa saya? Dosa apa Thomas? Saya telah membunuh. Insya Allah diampuni. Membunuh berapa orang? 99. Astagfirullah, gak iso mas, 60 jam sampai kebangetan. Sampai tutup menungso sampai lagi. Gergeten Bu, orang ini, si pembunuh ini, gak iso diampuni. Daripada 99 mending rekor 100 itu kan. Dibunuh sekalian rahib itu. Sampai kemudian muncul keinginan tobat lagi, ketemu dengan seorang rahib yang sangat hanif, lurus. Dan kemudian menyampaikan keluhannya, dan kemudian sang rahib mengatakan sebagaimana Kanjeng Nabi tadi itu. Dosa sebesar apapun, setinggi apapun akan diampuni oleh Allah malam yudhir. Sebelum kamu nazak, sebelum kamu sakaratul maut. Sewenang. Lantas bagaimana agar supaya saya bisa menjadi orang baik, wahai rahib? Pergi ke sana. Di sana ada sebuah kota, di sana tempat orang-orang baik. Insya Allah kamu akan mudah berubah jika berkumpul dengan orang-orang. Itu esensi dari kumpulan wong kang soleh. Maka kemudian bergerak menuju ke tempat tersebut, Bun. Di tengah perjalanan malaikat Israel mencabut ruhnya. Padahal belum sampai tempat yang malaikat Israel nyabut, malaikat rahmat datang, malaikat azab datang, terjadi perdebatan. Malaikat rahmat mengatakan, ini wong tobat lagi bagianku. Kan nanti pada saat kita lepas landas dari bumi menuju ke langit, Bun, kan kita nyai di setiap langit. Ini ruh siapa kok harum, kok wangi? Oh, anggota majelis taklim Raudhatul Ilmi, campur istiqomah, campur kurma. Oh, makanya wangi. Biar kami yang membawanya, biar kami yang membawanya. Maka ketika kemudian orang ini meninggal rebutan, malaikat azab juga bilang begitu, tapi dia belum sampai sana. Obatnya belum diterima oleh Allah. Gegeran malaikat. Tapi tidak diajukan ke MK. Allah yang langsung memutus perkara. Allah yang mengatakan, ukur jaraknya. Wahai Jibril, suruh mereka mengukur jarak. Jika jaraknya lebih dekat dengan tempat dia bertaubat, kota itu, maka malaikat rahmat, haknya malaikat rahmat. Tapi kalau lebih dekat dengan tempat di mana dia melakukan dosa, haknya malaikat azab. Ini cuman kalimat Allah untuk menenangkan dua malaikat itu. Tapi Rahman Rahimnya Allah langsung melipat bumi dan mendekatkan orang ini pada tempat taubatnya. Sehingga ketika diukur, ya Allah lebih dekat dengan tempat taubat. Malaikat rahmat bagian.
Artinya Allah itu selalu melindungi jenengan dan saya kalau punya niat Allah yang akan menjaga kita. Itu para bunda dirahmati Allah. Terus ini? Obat. Oh, at-tawwab. Nggih, wedalipun boten cekap. Makanya berikutnya nanti Allah Zat yang Maha Penerima taubat. Wah, ini panjang nanti penjelasannya. Kita tutup dengan doa pun, nggih. Gak ada pertanyaan? Wonten-wonten nggih. Yang pertama kita khususkan nggih doa kita. Saya mohon keikhlasan panjenengan membaca suratul Fatihah. Yang kita berharap surah yang kita baca ini menjadi wasilah diterimanya doa kita atas kesembuhan Bapak Ahmad Supriyadi, adinda dari Bu Nur yang sedang menjalani proses penyembuhan. Kita bacakan suratul Fatihah, kita berharap dengan berwasilah amal kita ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan kelancaran, kepulihan kembali atas beliau. Ala hadihin niyya wal safati ala Rasulillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ma yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al-hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasul faktubna ma'asy syahidin. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bunda, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan at-tawwab, sifat mengampuni atau sifat Allah menerima taubat dan memaafkan. Dan semoga ada kebaikan yang kita dapat hari ini, kebermanfaatan. Barakallahu fikunna azmain. Mohon maaf jika ada hilaf salah dalam pemaparan penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.